Mari kita sambut narasumber kita, Ade Setiawan. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Di sini saya Ade Setiawan akan menjadi narasumber teman-teman sekalian. Dan di sini saya akan menyampaikan bagaimana menjadi tokoh ataupun figur dari public speaker yang mempesona dan menyenangkan. Untuk menjadi seorang tokoh public speaker yang mempesona dan menyenangkan, Anda perlu yang namanya kepercayaan diri. Seorang public speaker sangat memerlukan kepercayaan diri agar ketika penyampaian materi, dia tidak ragu untuk menyampaikan materi tersebut. Anda bisa melatih kepercayaan diri Anda dengan berlatih di depan cermin. Tatap cermin Anda dan cobalah untuk menyampaikan beberapa patah materi, dan Anda bisa nilai sendiri apa sih yang kurang dari penyampaian Anda. Dan yang kedua, Anda perlu memperhatikan rileks dari tubuh Anda gitu. Anda tidak perlu tegang dalam menyampaikan materi, jadi rileks saja gitu. Dan perlu Anda ingat, ketika terjadi kesalahan itu cukup lumrah gitu. Jadi Anda tidak perlu terlalu tegang ketika ada kesalahan. Wah, saya salah ketika menyampaikan kata ini. Dibawa rileks aja, dibawa santai. Alirkan saja apa gaya bahasa Anda gitu. Dan yang ketiga, kita perlu mengetahui audiens ataupun target pembicara kita. Target yang dituju oleh materi kita gitu. Seperti contoh, ketika kita mengisi acara di Gen Z gitu ya, kita perlu menyesuaikan gaya bahasa yang sesuai dengan mereka gitu, agar supaya mereka mau mendengarkan dan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Seperti contoh, Gen Z kan bahasanya lu, gue gitu ya. Contohnya seperti ini. Salam semuanya, lu semua gimana? Pada sehat? Udah makan? Alhamdulillah kalau udah ya. Dan untuk gua sendiri, alhamdulillah tadi gua sempat sarapan sebelum kesini gitu. Tadi gua di jalan sempat sarapan. Ya seperti itulah contoh. Dan selanjutnya, Anda perlu memerhatikan interaksi. Public speaker juga harus memiliki interaksi terhadap audiensnya gitu, agar mereka rileks dan nyaman terhadap pembawaan kita. Dan selanjutnya kita perlu memperhatikan hal-hal di sekitar kita gitu. Ketika misalkan Anda sedang mengisi acara di lokasi yang bertepatan di pinggir jalan gitu, dan kebetulan ada mobil lalu lalang, Anda bisa berhenti terlebih dahulu agar materi Anda tersampaikan dengan jelas dan terdengar jelas oleh penonton gitu. Jadi ketika ada penghalang suara gitu ya, ada gangguan suara, Anda berhenti saja dulu, rileks, tenang, berhenti, agar audiens juga mengerti dan mendengarkan dengan baik. Dan selanjutnya, dari segi outfit, kita perlu menyesuaikan outfit dengan target audiens kita. Seperti contoh, apabila ketika menghadiri acara pengajian ataupun tokoh-tokoh agama, kita menyampaikan di sana, hal yang perlu kita pakai adalah baju muslim. Nah, contohnya seperti itu. Ataupun misalkan ketika mengisi acara-acara dengan target audiensnya si Gen Z gitu ya, kita perlu menyesuaikan outfit sesuai dengan apa yang mereka sukai, agar Gen Z itu atau audiens kita saat itu mempunyai ketertarikan terhadap looking kita gitu, terhadap apa yang tampak dari kita. Ketika mereka memiliki ketertarikan, mereka juga akan respect dan lebih mendengarkan serta memahami apa yang kita sampaikan gitu. Karena mereka tidak hanya mendengar tapi juga melihat gitu ya. Dan untuk selanjutnya ada dari eye contact. Ketika Anda menyampaikan materi, Anda tidak hanya berfokus pada satu titik, tidak. Anda perlu yang namanya eye contact atau kontak mata gitu. Eye contact itu perkiraan ya 2-3 detik, seperti itu ya. 2-3 detik. Seperti contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya?
Apakah sudah makan terlebih dahulu atau ya yang belum makan silahkan ya makan terlebih dahulu. Kita santai saja mengisi waktu di sini gitu. Nah seperti itu ya contohnya kan tidak berfokus hanya pada satu titik. Ada saatnya ke kanan, ada saatnya ke kiri. Dan ketika Anda menetap salah satu audiens Anda misalkan di tengah, Anda tidak usah menatap matanya. Jika kurang yakin Anda tetap saja misalkan daerah sampingnya gitu, telinga. Mungkin Anda bisa menatapnya selama 3 detik, lalu berpindah ke kanan, di kanan 3 detik, selanjutnya ke kiri gitu. Jadi ada gerakan daripada pandangan Anda gitu, supaya audiens juga melihatnya tidak monoton gitu. Dan selanjutnya kita perlu menyelipkan beberapa humor. Beberapa humor memang bisa menjadi pendekatan yang sangat baik kepada audiens gitu. Jika audiensnya ya tertawa karena rileks akan humor kita akan lebih menyenangkan menyampaikan materi tersebut gitu. Dan selanjutnya seorang public speaker juga harus memperhatikan yang namanya intonasi bicara. Ketika berbicara Anda tidak perlu ataupun ya menggunakan intonasi yang terlalu tinggi gitu. Anda sesuaikan ritmenya, intonasinya. Dan perlu Anda ketahui intonasi yang terlalu lurus gitu ya, intonasi yang segitu saja itu juga tidak akan baik gitu. Dan malah membuat si audiens Anda bosan gitu. Jadi permainan intonasi juga diperlukan di sini. Oke. Dan mungkin cukup sekian tips dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.